teman-teman Pitero Pitero News. News. Iya. Kita di sini ngapain Mbak In di sini? Kita duduk. Oh, kita duduk. Iya. Oh, ngawur. Ya. Kita nggak berdua doang loh Mas Pur. Lah, bukannya kita cuma berdua. Sekarang. Jangan bertiga lah, bertiga itu sakit. Oke. Terus sama siapa kalau nggak cuma berdua? Nanti kita panggil teman-teman kita. Oh, teman-teman dari mana? Teman-teman dari penasaran kan? Dari mana sih? Penasaran kan? Nungguin nih, nungguin. Oh, ya. nungguin. Oke, sebentar lagi Jadi- kita panggil. Oh, kita panggil ya. Jadi teman-teman, dalam tema ngobrol santuy bareng Pitero News. Kali ini kita kedatangan teman-teman yang kreatif dan Tentunya penasaran inovatif pokoknya kan. juga ya, Mas. Iya, betul, sangat betul Dari banget. remaja-remaja, anak muda Iya, betul. yang punya otak Apa? bisa bikin orang lain ketawa. Wah, salut. Penasaran ya? Penasaran Tunggu pasti. sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap ngobrol santuy bareng. Bareng Pitero News. Oke, kembali lagi ya bareng ngobrol santuy Santai bareng. bareng Pitero Ya, News. jadi langsung saja kita panggilkan tamu spesial kita pada malam minggu kali ini ya Mbak In ya. Iya, betul sekali. Mbak In tolong panggilin dong. Oh, biasa ya. Pasti Iya. ini tamunya cowok-cowok Iya kan. dong, pasti. Silakan Aku panggil. kalau jago kalau suruh manggil cowok-cowok. Manggilnya gimana ya Mas Pur enaknya? Terserah Mbak In aja deh. Terserah. Yang udah pengalaman. Oke, mari kita sambut bersama-sama. Ini dia teman-teman kita ya. Iya, Selamat datang selamat di datang studio ngobrol santuy bareng Pitero News. Selamat malam Mas. Selamat malam. Selamat ganteng-ganteng malam. banget ya, Mbak In Selamat ya. malam. Selamat malam. Silakan duduk Mas. Tempat duduknya sudah dipersiapkan. Nah, Mbak In, Oke, Mas Pur gimana? ini teman-teman dari mana sih kok ganteng-ganteng banget? Boleh iya. kenalan gak sih? Aku dulu yang kenalan Oh, dong. boleh ya, boleh. Cewek duluan ya. Siap. Mas boleh kenalan dulu nggak? Boleh ya. Boleh. Ini dari teman-teman dari Jangkrik Official. Kenalan satu persatu ya Mas Pur. dong, satu Saya kasih persatu. mic saya ya. Boleh. Boleh. Dari sini saja dulu ya. Terserah Mbak In aja. Oke, dari sini yang deket dulu. Oke. Kalau yang jauh belum tentu pasti sih Mas. Iya. Oke, ini Mas pegang ya mic-nya. Iya, perkenalkan nama saya Wijayanto, tim dari Jangkrik Official, pemain dipanggil sebagai Tam-Tam. Udah, terima kasih. Oke, Mas Wijayanto ya? Iya. Iya. Boleh geser yang sampingnya? Iya, perkenalkan nama saya Fahmiatul Ilmi, biasa dipanggil Gondet. Gondet. Ya. Mas Fahmi ya? Iya. Iya, terima kasih. Sampingnya? Perkenalkan nama saya Dedang Sutrisno, tim dari Jangkrik Official. Main di Jangkrik Official sebagai Gayeng. Sebagai siapa? Gayeng. Gayeng. Iya. Oh, Mas Dadang sebagai Gayeng. Ya, kemudian selanjutnya yang dari Korea ini rambutnya udah persis orang Korea ini. Iya, perkenalkan nama saya Yunus Aliman sebagai pemain Jangkrik Official. Nah, terus nama panggilannya mungkin di waktu main? Iya, nama panggilan di YouTube Cimeng YNS. Siapa namanya Mas? Siapa? Cimeng. Cimeng. Iya. Oh, Cimeng. Ya, untuk selanjutnya mungkin Kalau saya namanya Ismail Nur Soleh, bisa dipanggil Mail. Kalau di peran YouTube biasanya jadi Miun Mas. Miun. Iya, Miun. Pantes namanya cocok sama orang Jepang ya, udah persis orang Jepang ya. Iya, selamat datang untuk dari teman-teman Jangkrik Official ya. Udah kenalan satu persatu ya Mas Pur ya. Iya, bener Pastinya banget. semuanya nonton udah pada tahu. Ini Jangkrik Official di YouTube udah banyak kan Mas ya? Video-videonya pasti udah pada tahu Mas. Oke, jadi Jangkrik Official itu sebenarnya teman-teman yang bergelut ataupun mendalami ya Mbak tentang dunia perfilm pendekan ya. Nah, nanti kita langsung saja ngobrol santuy dengan pemain dari Jangkrik Official ya. Mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang dengan mereka. Kita ulas seperti apa sih Jangkrik Official itu. Sebenarnya apa sih ya Mas ya? Nah. Terus itu pada ngapain gitu ya Mas? Iya, betul Kita kan banget. belum tahu. Cuma Penasaran tahu kan kenalan. teman-teman? Mari kita berkenalan langsung, kita ulas secara mantap, tentunya dengan terakurat ya, karena pemainnya sudah ada di hadapan kita. Mari.
Ini yang mau pegang siapa? Iya, selamat malam ya Mas. Tadi Selamat namanya malam. siapa? Mas Soleh. Mas Mail, Soleh Oh. juga boleh. Ismail Nur Soleh, dipanggilnya Miun. Oh, dipanggil Iya, Miun. Miun. Mas Miun ya. Iya, Miun. Ya, jadi gini, Jangkrik Official itu apa sih Mas sebenarnya? Biar teman-teman yang di sana itu tahu sebenarnya Jangkrik Official itu apa sih gitu. Mungkin bisa diceritakan awal-awalnya dulu bisa membentuk sebuah tim menjadi nama Jangkrik Official. Monggo Mas. Jangkrik Official itu nama channel kami, nama channel YouTube. Awal mula bisa dinamakan Jangkrik Official itu terinspirasi ketika musim jangkrik, Mas. Ketika musim jangkrik. Iya, musim jangkrik, anak-anak pada nyari jangkrik, sering nyebut jangkrik, terus ke bawah ke film, sering nyebut jangkrik, namain terus Jangkrik Official. Oh, begitu Jangkrik Iya. Official. Nah, untuk Jangkrik Official sendiri Mas, itu ada berapa anggota sih sebenarnya? Untuk saat ini anggotanya ada 6 orang, Mas. Ada 6 orang. Iya, lagi tapa dia di Gunung Merapi, Mas. Ya, Mas, diceritakan mungkin ya dari awal ketika membangun sebuah channel ya, Jangkrik Official ini. Itu awalnya terinspirasi atau termotivasi dari hal apa, mungkin bisa diceritakan? Atau mungkin memang benar-benar dari inisiatif sendiri atau gimana Mas? Jadi biar teman-teman tahu semua, monggo. Untuk awal mula sih belum ada kepikiran mau bikin channel YouTube itu, belum ada kepikiran ke sana. Cuma dulu pas zamannya masih kerja di sawah itu ada temen videoin pas lagi kerja itu, ntar ngucap apa terus dibikin status, terus ada yang bilang bagus bikin channel YouTube aja, disaranin gitu. Banyak yang suka, terus bikin channel YouTube, coba-coba, ya alhamdulillah nyampe sekarang Mas. Luar biasa. Berarti itu awalnya cuma karena katakan keisengan ya Mas? Iya, iseng. Sedang aktivitas lalu bikin video secara tidak langsung, hanya niatnya buat status saja berarti Iya, ya. status Terus iya. dapat masukan dari teman berarti. Dapat masukan, coba bikin YouTube, kayaknya ada Potensi gitu ya. Ada potensi. Terus bikin part 1 itu dulu yang judulnya Angon Wedhus ya. Iya, Angon Wedhus, terus sampai sekarang udah episode 19 Mas. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, untuk Jangkrik Official sendiri itu berdirinya awalnya itu kapan itu Mas? Untuk berdirinya itu tepatnya video awal diupload itu tanggal 30 Agustus 2019. Itu masih nama Koleng Bersaudara Mas, belum Jangkrik Official. Oh, berarti sempet namanya belum Jangkrik ya? Iya. Apa tadi namanya? Koleng Bersaudara Mas. Koleng Bersaudara. Ya. Nah, itu bisa dinamain Koleng Bersaudara itu dari mana itu Mas? Itu karena sering buat panggilan teman-teman main itu koleng terus sama teman-teman juga sering kumpul jadi Koleng Bersaudara gitu. Koleng Bersaudara ya. Enggak. Nah, kalau waktu udah menjadi nama sebuah Jangkrik Official itu kan ada 6 anggota ya. Iya. Nah, pas waksi namanya itu Koleng apa tadi? Koleng Bersaudara. Koleng Bersaudara itu ada berapa anggota Mas? Mulai karirnya itu awal upload video di Koleng Bersaudara itu ada tiga anggota, 1 kameramen dan 2-nya main. 2-nya main. main. Ikut ke sini yang main. Kebetulan yang 1 absen. Oh, yang 1 absen. 1 saya dan Mas Dadang ini yang Mas Dadang ya. kameramen. Oh, berarti terlahirnya sebuah channel konten dari Jangkrik Official itu awalnya itu sudah pernah buat dengan nama Koleng Bersaudara. Iya. Dan itu awalnya hanya tiga anggota ya. 3 anggota. Dan sekarang bisa 6 anggota. menjadi 6 anggota dengan nama Jangkrik Official. luar biasa ya Mbak Iin ya. Bisa menjadi seperti ini. Nah, sampai sekarang ini udah ada berapa video sih mungkin Mas yang udah berkarya dalam film pendek ini? Sampai episode terakhir yang kami upload di Jangkrik Official itu ada 19 video. Ada 19. Iya, 19. Nah, untuk dari sekian banyak video
mungkin ada ya salah satu yang ditonton paling banyak ataupun viral, kita katakan viral lah, yang paling banyak disukai oleh teman-teman di luar sana ya, itu video yang apa itu Mas? Judul apa mungkin? Pas yang viral malah kebetulan itu yang parodi GP MotoGP Mas. Tapi yang kan kita buat parodi GP sekarang udah 3. Udah 3, yang viral itu yang part kedua. Viralnya itu malah di Facebook Mas. Di Facebook udah berapa, yang terakhir saya lihat itu udah 7 juta viewersnya. Banyak ya Mas? Ya, yang itu nonton. ngomong-ngomong, parodi itu idenya dari siapa Mas? Sebelumnya itu yang viral itu. Saya pengen itu punya ide, pengen bikin parodi GP, terus yang lain juga membantu. Ntar gini nambah-nambahin lah, nambah ceritanya, saling membantu, Oh, saling membantu berarti. Itu ide juga gantian. Iya, siapa yang punya Siapa ide? yang punya ide? Terus iya. bikin video. Karakternya gimana Mas kalau itu karakter? Nentuin atau menurut misalkan ceritanya mau begini, jadi terus siapa yang cocok karakternya gitu, atau ditetapkan? Kalau karakter sih nggak ditetapkan, cuma tergantung ceritanya aja Mbak. Oh, tergantung cerita. Tergantung ceritanya apa, ntar yang cocok, dia jadi apa ini, nah, terus ditentuin itu bagi siapa, ini siapa gitu. Iya, luar biasa banget ya Mbak ini ya. Ya, terus ngomong-ngomong, kita kan udah ngobrol agak jauh ya. Tapi saya tuh belum tahu kalian ini seumuran berapa sih? Boleh dikenalin mungkin umur berapa, atau masih ada yang sekolah nggak? Masih ada. Masih ada. satunya. Ya, mungkin boleh dikenalin itu umur berapa Masnya sekarang? Kalau saya sendiri ya udah nggak muda lagi ya. Udah 22 setengah Mas. Oh, mau 22 iya setengah. mau 23. Iya. Kalau yang sampingnya? Saya umurnya 20 tahun, jalan 21. 21. Iya. Terus Masnya? Saya umur masih 19, 20 besok Mei, bulan Mei. 20 ya. Mas Fahmi mungkin? Kalau saya masih 18 mau jalan 19. Oh, ini yang masih sekolah ya? Kalau saya umurnya 25 mau jalan 26. Oke, kalau Mas Fahmi sendiri kan masih sekolah. Kira-kira itu kalau bikin video itu mengganggu atau malah di sekolah terus jadi teman-teman pada tanya, ih Fahmi ikutan bikin YouTube gitu, bantu-bantu share atau gimana? Boleh diceritain? Ya sedikit-sedikit bantu share. Oh, bantu share. Tapi itu nggak ganggu kan waktu sekolah gitu? Ya waktunya harus diluangkan. Oh ya, bagus sekali berarti. Sekolah juga bikin konten loh Mas. Kreatif kan, luar biasa. Nah, terus untuk keluh kesah Mas selama ini membuat video ya, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling asik ataupun pengalaman yang benar-benar harus kita bertaruh dengan sebuah rintangan gitu, atau bertaruh nyawa, bahkan mungkin dengan videonya kan ada ya yang dilempar ke dalam sungai ya. Dalam sungai Nah, ada, ya. itu emang murni tanpa settingan, maksudnya itu jatuhnya pura-pura dari pelan ke pelan, atau emang diangkat langsung dilempar gitu aja? Itu gimana itu Mas? Totalitas atau gimana itu? Iya, yang pastinya ya kalau udah terjun ke gitu bikin konten harus yang utama totalitas. Totalitas itu emang udah di skenario, ntar jalannya gini diceburin ke sana ya, emang gitu, nyebur temenan Mas. Berarti waktu Iya. dilemparin itu nggak editan video biar kelihatan pure gitu nggak? Emang Nggak. asli Asli. dilemparin langsung Nah. itu? Sakit gak itu Mas? Ya kalau nggak ada airnya sakit Mas. Kalau nggak ada airnya ya sakit. Iya, itu ide dari siapa itu Mas? Saya yang punya ide. Luar Sama teman-teman biasa, ya. bantu. Terus pengalaman yang mungkin pernah nggak Mas ketika sedang membuat video ya, untuk di kalangan lingkungan, di lingkungan mungkin ada yang bilang sebuah, katakan netizen lah atau apapun, yang pernah dapat cemoohan atau gimana, itu pernah nggak dapat omongan seperti itu? Ya namanya juga merintis, apalagi di daerah pelosok kayak gini ya, ada lah 1-2 pasti ada. Itu pernah dapat omongan apa mungkin Mas? Ya biasanya
itu anak ngapain sih kerjanya bikin video-video nggak jelas ya gitu. Gitu ya. Itu kapan itu, waktu sedang awal dulu atau baru? Iya, waktu awal-awal merintis itu Mas. Oh, awal masih, merintis ya. Masih belum kayak sekarang lah. Kalau yang sekarang alhamdulillah semuanya desa, keluarga semuanya mendukung. Mendukung ya. Nah, tanggapannya Mas dari mungkin sanak saudara ataupun keluarga, bahkan dari teman-teman yang ada di luar kota ya, mengingatkan videonya Masnya itu tidak hanya ada di lingkup kecamatan atau kabupaten, tapi emang sudah menyebar luas ya. Itu ada nggak yang dari perantauan, wih ini kamu yang bikin ya, atau mereka terkejut gitu, ada nggak teman-teman yang di perantauan? Di perantauan yang desa asli saya? Iya, temannya yang sekarang ada di perantauan mungkin setelah melihat video ada yang kaget nggak gitu? Ya pada mendukung, wih desanya terkenal pas viral itu motor GP. Wah ini desa aku ini gitu. Tambah terus ada juga yang dari luar Indonesia Mas, ada Vietnam. Dari Vietnam? Iya. Itu orang Indonesia, teman di Indonesia merantau ke Vietnam atau gimana itu? Asli orang Vietnam kayaknya Mas. Asli orang Vietnam. Subscribe dan share yang parodi Jeep itu. Luar biasa ya Mbak ini ya, luar biasa, tepuk tangan dulu. Itu dari Vietnam itu? Vietnam. Kapan itu Mas Itu pas parodi GP yang kedua. Kan di share, ada yang share ke Facebook, terus viral di Facebook. Ya mungkin orang Vietnamnya itu lihat terus suka konten itu, terus nyari asal usulnya ke Jangkrik, subscribe, alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu buat Jangkrik Official ya. Jangkrik Official. Nah terus untuk kedepannya ini Mas, untuk kedepannya apa sih langkah-langkah yang pengen diambil untuk kedepannya? Mungkin ingin terus berkarya atau hanya mungkin cukup sebatas iseng saja, atau ingin terus digeluti, terus didalami sampai mungkin bisa dengan sebanding dengan channel-channel yang lainnya itu? Ya harapan tim Jangkrik Official sendiri ini kan ini konten untuk hiburan, komedi lah. Ya ingin selalu menghibur, berusaha terus jadi yang terbaik, tambah baik dan bisa menghibur semuanya. Harapannya sih gitu Mas. Harapannya gitu ya, luar biasa. Ya, nah untuk konten dari Jangkrik Official sendiri ya, sedangkan di YouTube itu kan emang ribuan konten ya, banyak banget konten, mulai dari yang negatif benar-benar bisa dikatakan ya kurang mendidik, katakanlah ya, banyak netizen bilang seperti itu, ada yang benar-benar positif. Nah untuk konten dari Jangkrik Official sendiri ini kontennya menuju ke arah mana sih Mas, bisa diceritakan mungkin teman-teman, yang mengedukasi atau seperti apa, atau hanya sebatas iseng-iseng saja, sejadinya saja, atau ada mungkin kita bikin konten tidak hanya ingin ngelawak tapi ada hal-hal positif yang didapat oleh orang-orang yang melihat video dari kita, itu gimana, ada nggak Mas? Fokusnya sih ke film pendek komedi, tapi kita juga sisipkan lah edukasi kepada masyarakat, kayak contoh yang episode tukang setrum versus Pak RT itu kan ada. Iya. Nah itu buat edukasi. Nah jangan nyetrum di kali itu loh. Nah, jangan nyetrum di kali, ambil ikan pakai setrum itu kan nggak boleh. Ya edukasinya seperti itulah salah satunya, dan masih banyak lain yang luar biasa ya. Nah terus dari Jangkrik Official sendiri Mas, sekarang itu subscribe-nya udah sampai berapa sih? Untuk subscribe sekarang berapa ya Mas? Hampir 5.000 kayaknya. Sudah hampir 5.000 alhamdulillah ya. Itu dari Agustus ya? Sebenarnya enggak dari Agustus Mas. Yang Agustus tanggal 30 itu namanya kan Kolong Bersaudara. Iya. Nah itu Kolong Bersaudara udah upload 5 video. Iya. Terus sandi akunnya itu lupa. Oh lupa. Terus di situ berarti bikin akun lagi. Tadinya ada ngedon dikit, tapi ayo gimana ya, bisa enggak ya. Terus mulai bangkit bikin channel baru lagi itu November bikin channel Jangkrik Official ini. Ya sekarang November sampai sekarang udah alhamdulillah udah gitu, hampir 5.000 ya. Iya, mungkin saya mau bertanya dengan yang sampingnya ini yang dari tadi hanya diam dengan mendengarkan santuy ya. Jadi iya. Mas, tadi namanya siapa? Yunus Aliman. Mas Yunus. Iya.
pengalaman yang paling berkesan apa Mas waktu tag video? Itu di bagian apa? Mungkin suruh acting gimana itu yang paling masih selalu diingat ya Mbak In ya? Itu di bagian apa Mas? Pak RT versus tukang setrum itu episode yang berapa? Episode yang ke-12 pengalaman saya kembali lagi ke anak kecil lah yang berkostum sebagai anak sekolah tapi membuat Itu kira-kira pas syuting itu rasanya grogi atau gimana gitu Mas? ya sedikit grogi. Tapi percaya diri gitu ya? Ya Itu kalau tag sekali jadi atau ngulang-ulang? berulang-ulang. Berulang-ulang? Ya, waktu Itu maklum ya, wajar ya kalau berulang-ulang ya. Terus waktu berulang-ulang ada rasa, lah udahlah aku nggak bisa atau gimana gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti intinya terus Ngelanjutin, Oh, ngelanjutin. supaya bagus videonya. itu yang paling berkesan waktu jadi anak Pak RT ya? Iya. Itu yang bagian apa? Bisa diceritain? Minta uang jajan ke bapaknya Mas Miun. Dikasih 2.000. Yaitu Oke, kalau Mas Fahmi sendiri kan masih sekolah paling muda sendiri ini ya. Ini gabung udah lama atau belum Mas Fahmi? Belum sih, masih 2 bulan. Oh masih 2 bulan, berarti akhir-akhir ini ya. Mas Fahmi ada kesusahan atau kesan gitu waktu syuting? Ada grogi lah. Grogi. Masih ikut syuting grogi. Masnya ini khusus kameramen atau juga ikut main juga? Ya kalau kekurangan orang saya ikut main. Oh ikut main. Iya. Tapi Berarti ini kalau bayaran paling banyak ya, double. ya peran banyak sih sebagai nggak ikut main, cuma kameramen sama editor saja. Oh masnya editor juga. Iya. Bagus ya bisa merekap. Ya, jadi buat teman-teman Pituruh News ataupun warga yang sedang menonton tayangan ini ya, entah dari mana saja, mungkin pengen bertanya tentang Jangkrik Official, punya gagasan atau hal yang ditanyakan, silakan langsung saja komen ya di kolom bawah ini di Pituruh News. Nanti bisa disampaikan pada tim Jangkrik Official. Ya, mungkin kita break dulu ya. Oke. Nanti kita sambung lagi dan masih bareng dengan Jangkrik Official. dalam Tentunya sesi dalam ngobrol santuy bareng Pituruh News. Kembali lagi di ngobrol santuy bareng Pituruh News. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Bu. Ya, mari kita lanjut langsung saja ya. Kita bertanya-tanya dengan ngobrol dengan Jangkrik Official. Monggo Mbak In. Oke, dimulai lagi ya Mas Bor ya. Saya kasih mic-nya ya. Lah kenapa harus itu yang ngomong? Iya. 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 Jadi Mas Soleh ya? Ya, Mas Miun. Mas Miun. Iya, sering Miun. Nah, teman-teman ini kan yang di rumah penasaran. Ini pelaku dari Jangkrik Official ini orang-orangnya itu dari mana sih? Indonesia itu kan luas banget ya. Iya. Penasaran ini makhluk dari Indonesia bagian Iya, mana dari itu planet kan? mana itu. Nah, belum tahu kan? Mungkin bisa diperkenalkan ini dari daerah mana sih Mas? Monggo. Untuk Jangkrik Official ini kebetulan kita dari 2 desa Mas. Oh, dari 2 desa. Dari 2 desa. Desa mana itu Mas? Desa Petuguran sama Desa Pekacangan. Jadi kita kan krunya 6 orang. Iya. 3 dari Petuguran, 3-nya dari Pekacangan. Ya untuk Petuguran sama Pekacangan kalau yang belum tahu itu Pituruh bagian barat, paling barat itu Mas. Oh, itu Kecamatan Pituruh ya? Iya, ikutnya Kecamatan Pituruh Mas. Nah, itu jarak dari Desa Pekacangan dengan Petuguran itu jauh nggak sih Mas? Enggak Mas, cuma sebelah aja, D4 Mas. Oh, berarti sebelahan ya.
Itu desa mana tadi? Petuguran dan Pekacangan, iya. Kecamatannya mungkin kabupatennya mana, Mas? Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi Jangkrik Official ini teman-teman yang di sini itu berasal dari desa Pekacangan dan juga Petuguran. Itu berada di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia tentunya. Ya, nah tadi kan terdiri dari 2 desa ya. Itu mungkin ada apa ya, kendala nggak kalau pengen tag video itu? Cara ngumpulnya itu disebar di grup atau gimana, atau pas ngatur waktunya untuk tag video itu gimana, Mas? Karena kebetulan juga desanya sampingan itu dekat, rumahnya juga dekat, paling ntar main nyamperin ke rumahnya, ayo kita bikin video, ntar udah kumpul baru tag gitu, Mas. Kita mulai. Itu awalnya itu kan 2 desa, katanya juga ada Jangkrik sama yang dulu itu namanya apa, Mas? Malam Bersaudara, iya. Malam Bersaudara itu dulu murni dari desa Petuguran atau Pekacangan? Sama aja, Mbak. Dulu yang Kolang Bersaudara itu, yang channel pertama itu juga ini aja, krunya juga ini aja, masih sama, desa Petuguran dan desa Pekacangan. Cuma ganti nama aja karena yang tadi itu lupa passwordnya, ganti Jangkrik Official sekarang. Ya, terus tadi kan kita jadi sekarang udah tahu ya, teman-teman di rumah udah tahu asalnya itu dari desa yang berada di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Mas, bocoran sedikit mungkin ya, ada video terbaru apa sih, Mas, yang pengen dirilis dalam waktu dekat ini, ada belum, Mas? Ya, untuk teman-teman pastinya kita tim Jangkrik Official selalu ingin terus mengupload video terbaru, dan pastinya sebentar lagi akan tayang dengan cerita yang berbeda, menarik. Ya, ceritanya bocorannya itu adegan tinju. Pasti penasaran kan? Tinju. Iya. Ya. Jadi teman-teman sudah dengar sendiri kan, nanti akan segera rilis ya, Mas, video terbaru itu tentang tinju. Itu tinju banget, tinju sini tinju. Nah, itu tentang tinju. Jadi penasaran kan? Nah, untuk teman-teman yang di rumah nih, kan tentunya lah, saya pengen nonton tapi di akun mana sih, di konten yang mana, atau judulnya apa? Mungkin dari teman-teman Jangkrik bisa menyampaikan ke teman-teman di rumah, biar kalau pengen lihat itu, oh di konten ini atau di apa, itu mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman di rumah. Untuk teman-teman yang belum tahu, channel kami, channel Jangkrik Official, ada channel YouTube. Tonton video-video kami, udah ada 19 episode di channel YouTube Jangkrik Official. Dan kami juga ada IG-nya juga. IG-nya apa, Mas? IG real dari akun Jangkrik Official itu Jangkrik Official _real. Itu akun IG dari Jangkrik Official. Iya, tadi boleh diulang IG-nya apa tadi? Jangkrik Official _real. Jangkrik Official _real. Ya, jadi buat teman-teman penasaran pengen lihat di sosmed mana sih, jadi Instagramnya ada Jangkrik Official _real. Yeah. Untuk konten YouTube-nya di konten Jangkrik Official. Jangkrik YouTube, iya. Official. Jangkrik Official. Luar biasa ya, upload untuk Jangkrik Official. Nah, tapi rasanya belum pas ini, Mbak Iin, kalau kita belum dengar langsung gaya bahasa mereka ketika tag video. Dengan di sini kan berbeda ya. Mungkin bisa dicontohkan atau praktekkan sedikit ya, Mbak Iin ya. Gaya bahasa yang dipakai itu emang itu bahasa murni dari daerah situ atau emang gimana, Mas? Kebetulan kami itu desa Petuguran dan desa Petuguran dan Pekacangan itu perbatasan sama Kebumen. Yeah. Dan Kebumen itu kan terkenalnya ngapak. Ngapak. Purworejo nggak terlalu ngapak, Yeah. tapi karena kita berbatasan sama Kebumen jadi ikutan ngapak. Ikutan ngapak ya. Iya. Mungkin bisa langsung dipraktekkan 1 atau 2 orang mungkin ngobrol dengan gaya bahasa sama seperti di videonya. Meng, Cimeng. Bapak gak kena kopi, Meng.
Urung godhok wedang, Pak. Wis urung guduk wedang. Kowe banyu sumur, kokopen. Emang Rika doyan apa, Pak? Ya mau mlekok aku. Nah, udah dengar semua kan? Jadi gaya yang diambil, gaya bahasa dalam videonya itu emang asli dari Dasam itu ya Asli, Mas? iya. Asli dari Dasam. Dan itu merupakan satu nilai plus karena secara tidak langsung mereka mengangkat ini kita, ini saya, dan ini bukan orang lain. Dia membawa dengan identitas diri sendiri ya Mas, Ya. gaya bahasa sendiri. Dan tentunya sangat luar biasa, kita tepuk tangan untuk Jangkrik Official. Ya. Sial. Nah, terus untuk selanjutnya ya Mas, tadi sudah ada berenam di sini dari Jangkrik Official. Kami terima kasih ya Mbak In kepada tim Jangkrik Official yang sudah berkenan hadir ke acara dalam acara ngobrol santuy bareng Pitro News. Tepuk tangan dong buat Jangkrik Official. Ya, mungkin sebelum kita tutup acara ini, saya pengen tahu harapan apa atau Harapan mungkin kedepannya ya. iya kedepannya yang benar-benar menjadi penyemangat selama ini dalam Mau membuat dibawa kemana sih Jangkrik Official konten. itu? Betul Mikirnya banget. seperti Kedepannya ya. itu mau dibawa kemana mungkin sedikit Mas untuk teman-teman dari di rumah. Ya pastinya kedepannya Jangkrik Official akan tetap fokus ke konten-konten video pendek berkomedi, fokusnya komedi. Untuk harapannya sih masih ingin menampilkan yang terbaik untuk para subscriber dan penonton-penonton semua. Ya semoga bisa menghibur dan kalian bisa terhibur. Iya, cocok. Terima kasih dari Jangkrik Official. Nah, tapi masih ada satu pertanyaan ini Mbak Iin. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya apa Mas Pur? Nah, jadi awal terbentuknya Jangkrik Official itu kan membutuhkan peralatan ya. Nah, peralatan yang selama ini dipakai itu ada sponsor yang ngasih dari awal atau mungkin memang dari alat pribadi seadanya Mas? Awal mula kita pribadi pakai handphone pribadi, cuma ya itu model HP doang Mas. Model HP Iya, ya? HP doang. Sampai sekarang juga masih kamera HP pakai HP. Kamera HP. Nah, di bagian video yang MotoGP ya kalau nggak salah, iya MotoGP. Iya, MotoGP. Itu pengambilan gambarnya gimana Mas? Saya itu lihat bagian segmen tapi itu videonya itu pengambilannya dari atas. Nah itu pakai alat apa itu Mas? Itu alat tercanggih 2020 itu drone lokal Mas, menek glugu. Oh menek Iya, glugu. menek glugu. Menek glugu. Iya. Menek glugu itu iya tepuk tangan ya. Menek glugu maksudnya menek glugu itu bahasa Indonesia mungkin apa Mas? Manjat pohon kelapa itu loh. Oh jadi pegang HP. Pegang HP kameramennya naik ke pohon kelapa itu Berarti dari atas. pohon kelapa kan tinggi ya Ya Mas? tinggi, pohon kalau pendek pohon cimplukan itu Mas. Itu siapa itu yang manjat pohon siapa itu? Kameramen. Coba kasihkan mic-nya. Mas kok bisa kepikiran sampai situ itu gimana Mas? Kan lihat apa itu momen yang pas lah, intinya ini mau gimana ini biar bagus lah intinya buat konten parodi MotoGP ini. Ya ini teman-teman lihat apa ini ada sebuah pohon lah, intinya pengen kayak drone gitu. Iya. Ya itu ada pemikiran cobalah kalau ke atas gimana nanti hasilnya. Itu saya inisiatif naik ke pohon itu dan ngambil gambar dari jarak jauh sampai itulah diputer. Itu secara spontan waktu tag video atau emang direncanakan udah Mas? Ya spontan. Spontan Iya. berarti begitu megang kamera HP Ya. langsung sambil manjat pohon kelapa. Iya sambil ngerekam gitu. Jadi posisinya gimana? Saya nggak kuat bayangin ini pemirsa, nggak kuat bayangin ini. Ya tangan kayak gini meluk satu, yang satunya sambil megang kamera gini. Luar biasa ya, demi sebuah konten dan hasilnya luar biasa. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah ya buat teman-teman. Jangan lupa safety ya. Jangan lupa safety karena itu nomor 1 safety. Nah, kalau tadi kan dari cara pengambilan ya. Kalau sekarang gini Mas, di video itu selain pengambilannya yang dari atas, ada momen dimana sepeda motor itu kesannya itu hanya dilempar atau
apa ya, dilepaskan saja, tapi itu sayang nggak sih Mas motornya, ada yang rusak apa enggak setelah pembuatan video itu? Ya kalau rusak itu pasti adalah resiko lah. Resiko ya. Ya demi subscriber biar lucunya itu kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Sampai Iya. totalitasnya itu ketahuan lah ini. Berarti habis tag dengan kondisi motor katakan ada yang rusak dibawa ke bengkel ya? Ya Luar biasa, Benerin aja tepuk sendiri, tangan. iya. Jangkrik Official. Ya, mungkin sampai sini ya teman-teman. Kita sudah ngobrol jauh dengan Jangkrik Official. Kita sudah berbincang-bincang mengulas dari awal berdirinya sebuah Jangkrik Official hingga sampai saat ini sudah mempunyai subscribe ribuan ya Mbak Iin ya. Iya, ini yang belum nonton boleh langsung kepoin YouTube dan Instagramnya Jangkrik Betul Official. banget. Dan satu pesan dari saya, dimanapun tempat kamu berada, entah itu di pelosok ataupun di kota, itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk kamu terus berkarya, memajukan daerah, menjadi penyemangat untuk teman-teman kita yang di luar sana. Karena ketika kita di kota ataupun di desa, itu tidak berpengaruh Ini untuk sama kita aja terus ya. berkarya ya. Betul sekali. Jadi tetap semangat dimanapun kalian berada, jangan patah semangat, bulatkan tekad demi sebuah karya yang bisa membangun, positif dan tentunya bernilai yang sangat baik untuk kita, baik untuk semua. Iya Mbak Iin? Ya, kalau nggak dari kita sendiri, mau mulai dari siapa ya, Mas? Iya betul banget. Kreatif dan inovatif zaman sekarang itu luar biasa. Nah, untuk pemerintah di Kecamatan Pituro sendiri, tentunya saya berharap seperti inilah potensi-potensi anak dari Kecamatan Pituro yang harus didukung, harus disupport ya Mbak Iya, Iin ya. betul sekali. Kita dukung dengan mungkin doa ataupun dengan hal lain yang bisa kita sampaikan kepada tim Jangkrik agar dia tetap berkarya, tetap maju ya, juga. berinovasi, karena konten yang dihadirkan oleh Jangkrik Official itu sangat keren. Selain dia katakan seperti komedi Iya, ya, membuat kita laut juga terhibur. Kemudian dia juga Ada edukasinya juga. Nah, betul banget Mbak Iin, ada edukasi, itu poin terpenting. Jadi sekali lagi, dimanapun kamu berada, itu jangan jadikan alasan untuk kamu selalu terus dan terus berkarya demi dirimu, daerahmu, dan demi kita semua. Tepuk tangan untuk Jangkrik Official. Ya, mungkin sampai sekarang kita Harus berpisah ya. Kita Semoga rasanya ada jodoh nggak di sini, Mas? sedih nih kalau udah sampai di momen seperti ini, kita sedih karena ada pertemuan juga ada perpisahan. Namun untuk teman-teman dari Pituro News, jangan khawatir ya Mbak Jangan Iin ya. khawatir. Mungkin Kita sekarang bisa- kita bertemu dengan Jangkrik Official. Betul. Besok lain lusa Saksikan video-video dari Pituro News lainnya. pasti ketemu yang lain juga ya. Iya, Mas dengan Bor. konten-konten yang berbeda, dengan channel-channel yang berbeda. Tetap saksikan di Pituro Pituro News. News. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk bintang tamu kita malam ini, Jangkrik Official. Official. Terima Terima kasih telah hadir sudah ke hadir di studio sini. kami. Ya, mungkin sampai saat ini ya Mbak Ini ya, sampai di sini dulu. Ngobrol santuy bareng Pituro News. Pituro News. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Boleh dong lambaian tangan semuanya.